Nah, di sini memang cukup mengejutkan ya, yaitu prediksi-prediksi dari pengamat politik. Ya, semuanya saja bisa saja terjadi. Apalagi kalau kita melihat fenomena pada Pilpres 2024 yang lalu, yang menurut kita yaitu tidak bakal terjadi, ternyata juga terjadi. Terlebih soal putusan MK yang setidaknya meloloskan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Di situ pun bahkan juga terjadi, dan menurut saya juga Gibran akan menolak, ternyata juga tidak, dan akhirnya pun juga ya saat ini terpilih yaitu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan secara resmi sudah diumumkan oleh KPU yaitu Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Nah, di sini kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, Presiden Joko Widodo itu sudah bermanuver alias di sini ya tidak mendukung Ganjar Pranowo. Bisa dikatakan seperti itulah karena Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, di situ menjadi cawapres. Sudah pastilah Presiden Joko Widodo akan ya setidaknya cawe-cawe lah, walaupun tidak terbukti di MK. Tetapi sebagai bapak ya Anda tahu sendirilah pasti akan cawe-cawe demi pemenangan yaitu Gibran sebagai cawapres, walaupun tidak terbukti di MK. Nah, di sini akhirnya kan ya pada waktu lalu juga ada statement dari petinggi PDIP yaitu Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Gibran sudah bukan menjadi kader PDIP lagi. Ada pengamat juga yang menyebut yaitu prediksi Pak Prabowo itu akan meninggalkan Jokowi dan memilih menggandeng PDIP setelah menjabat presiden pada 20 Oktober mendatang. Itu juga sudah rame ya, yaitu banyak yang prediksi demikian. Karena besok setelah 20 Oktober ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir, itu pasti juga ya secara tidak langsung, secara berlahan-lahan dansa politiknya itu akan selesai dan musik berakhir pada tanggal 20 Oktober. Betul apa yang dikatakan Ibu Megawati. Musik berakhirnya di situ pada saat tanggal 20 Oktober setelah Presiden Joko Widodo purna tugas dari presiden dan digantikan oleh Pak Prabowo Gibran. Nah, disitulah kemungkinan berlahan-lahan akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo Subianto dan cenderung memilih PDIP. Karena menurut saya PDIP itu untuk masa depan. Menurut saya seperti itu. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi ya betul apa yang dikatakan oleh Haris Azhar pada waktu lalu, yaitu ya oposisi dan menjadi koalisi itu adalah ideologis. Jadi menurut saya sudah tidak perlu yaitu dikatakan akan menjadi koalisi atau oposisi. Karena kalau memang ideologis ya pasti sudah tahulah arah-arah partai tersebut. Ya menurut saya kalau ideologis dari PDIP dengan fenomena-fenomena yang terjadi, seharusnya juga PDIP menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Karena pendukung-pendukungnya bahkan juga menolak yaitu untuk rujuk PDIP bersama Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga menolak pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Megawati. Memang PDIP itu selalu mendengarkan dari akar rumput. Kalau akar rumput misalkan tidak menginginkan hal tersebut, ya pasti tidak akan terjadi. Alias Ibu Megawati di situ akan mendengarkan dari akar rumput tersebut. Saya seperti halnya dengan Ganjar Pranowo. Di situ Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP Perjuangan, di situ bukan Ibu Megawati sendiri, karena memang banyak yang memilih dari akar rumput yaitu Ganjar Pranowo dijadikan atau dideklarasikan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan fenomena yang belum adanya manuver dari Presiden Joko Widodo tersebut. Tetapi gara-gara manuver dari Presiden Joko Widodo dan Gibran di situ menjadi cawapres. Nah, disitulah menurut saya taktik keren dari Presiden Joko Widodo, dan itu kemungkinan juga tidak berlangsung lama ya. Dari sini memang cukup mengejutkan sekali ya prediksi dari pakar di sini, yaitu Pak Prabowo akan meninggalkan Jokowi dan memilih menggandeng PDIP setelah resmi menjabat sebagai presiden. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, beritanya seperti apa di sini. Di sini dari pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan memilih PDIP ketimbang Presiden Joko Widodo. Dia meyakini hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada
pada 20 Oktober 2024. Rasanya setelah 20 Oktober, Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDIP ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi menjadi presiden, ujar Adi dalam program obrolan Newsroom Kompas.com pada 30 April. Tapi per hari ini saya membaca Prabowo masih cukup menghargai dan menjadikan Jokowi sebagai variabel penting. Karena sampai tanggal 20, saya kira Jokowi masih jadi presiden, sambungnya. Menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Pak Prabowo Subianto, potensi PDIP bergabung ke pemerintahan sangat terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. Oleh karena itu, setidaknya PDIP barir politiknya bagaimanapun hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau sudah tak baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDIP itu akan jadi bagian dari koalisi, kata Adi. Maka dari itu, Adi meminta publik melihat apa yang terjadi setelah Jokowi menyerahkan kursi presiden kepada Prabowo pada 20 Oktober 2024 mendatang. Nah, kalau kita ketahui juga ya, pada Pilpres 2014 dan 2019 di situ juga ya pernah melawan dari Presiden Joko Widodo. Dan pada Pilpres 2009 di situ bahkan Ibu Megawati menggandeng Pak Prabowo Subianto menjadi wakil presiden. Jadi menurut saya hubungan dari kedua partai di sini menurut saya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Kalau kita lihat pada Pilpres 2009. Jadi menurut saya hubungan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto menurut saya tidak ada keretakan dan kerenggangan karena juga pernah berkoalisi pada konsultasi Pilpres 2009. Jadi di sini semuanya bisa terjadi, prediksi-prediksi dari pengamat di sini, yaitu Pak Prabowo bisa meninggalkan Jokowi dan beralih berkoalisi dengan PDIP. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya di sini. Di sini dari Wawan, Prabowo tidak punya sejarah berkhianat. Kita lihat sajalah besok. Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga tidak punya sejarah berkhianat. Di sini dari Sardo, dia bakal masuk PDIP. Pandi Sopan terkadang bingung mau tinggal di mana, mau ditinggal gimana maksudnya. Jokowi emang anaknya Prabowo yang harus dibawa kemana-mana. Jokowi pun nggak bakal mau diajak mulu sama Pak Prabowo. Terus nasib Gibran, kalau nonton pengakuan Prabowo yang bilang dia disiapkan Jokowi jadi penerusnya untuk jadi presiden, rasanya salah besar prediksinya. Bisa saja dalam perjalanan berlahan Jokowi yang melepaskan dirinya dari pemerintahan yang baru agar mandiri. Ya kita lihat saja besok ya. Jangan bilang-bilang dulu lah, kena sekjen PDIP Prabowo sama Gibran bakalan blunder terus nanti. Biar saling cakar, rebutan kuasa tambang kebun migas. Di sini dari Anto, Prabowo kudu pecat Gibran supaya Jokowi nggak punya power lagi. Saatnya Prabowo mengejar Jokowi. Semua makhluk hidup pasti akan meninggal. Ya memang kuncinya di Firly. Kalau masih ada bocil nggak mungkin PDIP gabung. Semoga saja narasi penjajah adu domba. Betul Min, Prabowo akan jadi ketum PDI Perjuangan. Ya semua saja prediksi bisa saja terjadi karena ya politik itu sangat dinamis sekali ya. Semuanya bisa berubah seiring perkembangan dinamika politik di negeri ini. Ya menurut saya berharap sih semoga saja presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan Gibran semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.